Audio ke-178 dari novel Seni Bela Diri dan Sastra, Pagoda Pancer. Langsung saja, cerita berlanjut. Hutan impian, di tepi danau yang diterangi cahaya bulan. Saat semua orang senang karena Xiao Nunu telah kembali dengan selamat, Guan Rengui sangat ketakutan oleh orang di belakang Xiao Nunu sehingga dia duduk di tanah. Yang lain juga melihat sosok di belakang Xiao Nunu. Saya melihat orang itu, dengan penampilan yang memikat dan keanggunan yang tak tertandingi. Dari segi penampilan, dia pasti bisa disebut wanita tercantik di tanah suci gudang abadi. Hah, orang yang sangat cantik. Bahkan sebagai seorang wanita, Jiang Jinyu terkejut dengan penampilan pihak lain. Ying Jinhuan tertegun sejenak, lalu bertanya, gadis ini adalah... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Guan Rengui menunjuk ke arah Nan Liyan dengan suara gemetar dan berkata, iblis. Dia adalah iblis wanita. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Bahkan Yin Fengqi, yang hendak melangkah maju untuk berbicara, sangat ketakutan hingga dia mundur 3 atau 4 meter. Baru kemudian beberapa orang menyadari bahwa selain Xiao Nunu, ada orang lain yang memasuki Danau Munning pada hari ke-10. Adik laki-laki, apakah kamu diculik olehnya lagi? Jangan takut, aku akan membantumu membawa seseorang ke sini. Yin Fengqi tiba-tiba berbalik dan lari. Ying Jin senang, tapi Jiang Jinyu juga sangat gugup. Xiao Nunu, sebaliknya, memandang beberapa orang tanpa berkata-kata. Apalagi saat pejabatnya kembali, apakah orang ini ditakuti oleh Nan Liyan? Apakah kamu sangat takut? Apakah kamu melihatku seperti aku sedang disandera? Xiao Nunu memiringkan kepalanya dan memandang semua orang dengan ekspresi santai. Beberapa orang kembali tercengang. Yin Fengqi, yang sudah berlari lebih dari 10 meter, juga segera berhenti. Dia dengan hati-hati menoleh dan melihat ke belakang. Guan Rengui terus panik dan berkata, jangan percaya padanya, iblis wanita ini dapat mengendalikan pikiran orang. Xiao Nunu pasti telah dicuci otak. Setelah mendengar ini, Yin Fengqi segera berlari sejauh 20 meter lagi. Kali ini bukan hanya Xiao Nunu yang tidak bisa berkata-kata, tetapi Nan Liyan di belakangnya juga tercengang. Guan Rengui sangat cemas sehingga dia berteriak sekuat tenaga pada Jiang Jinyu dan Ying Jinhuan. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam? Larilah. Iblis wanita ini sangat menakutkan. Dia memiliki metode yang kejam dan kekuatan yang besar. Dia dapat membunuh siapapun yang dia temui. Bunuh, larilah demi hidupmu. Wajah Jiang Jinyu menjadi pucat dan dia menjadi semakin gugup. Yin Fengqi, sebaliknya, berlari lebih cepat dari seekor guguk, terutama ketika dia mendengar kata-kata. Berarti brutal, membunuh orang yang terlihat. Yin Fengqi dengan cepat berteriak, tunggu, saya akan segera mencari seseorang untuk membantu. Xiao Nunu ingin memanggil Yin Fengqi, tetapi Yin Fengqi sudah pergi. Nan Liyan memandang Xiao Nunu, apa dia bilang aku menakutkan? Xiao Nunu tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu bercanda? Menantu perempuan saya sangat cantik, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Kemudian, Xiao Nunu mengangkat dagunya ke arah Guan Rengui, oke, kamu tidak keberatan di permalhuhan. Ying Jinhuan dan Jiang Jinyu saling memandang, dan yang pertama bertanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah menurutmu aku dalam masalah? Bagaimana dengan dia? Ying Jinhuan memandang Nan Liyan. Meskipun Nan Liyan adalah iblis abadi, yang terkenal kejam, tidak ada jejak keganasan di badannya saat ini. Dia berdiri di samping Xiao Nunu, dengan tenang dan hangat mata yang lembut. Ying Jinhuan samar-samar merasa bahwa hubungan antara Xiao Nunu dan Nan Liyan tampak sedikit tidak biasa. Apa yang terjadi? Jiang Jinyu bertanya dengan bingung. Xiao Nunu tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat, jadi dia berkata, kembalilah ke Akademi Suci Abadi Fana dulu. Xiao Nunu berencana untuk membawa Nan Liyan kembali ke Akademi Suci Abadi Fana dan kemudian mendiskusikannya dengan Dekan, Yi Xiangqing. Tidak peduli apa pendapat kekuatan utama di Tanah Suci Gudang Abadi tentang Nan Liyan, Xiao Nunu harus membawanya bersamanya. Bila perlu, Xiao Nunu akan meminta bantuan Akademi Suci Abadi Fana. Pada awalnya, Yi Xiangqing mengatakan bahwa dia akan menjanjikan 3 hal kepada Xiao Nunu. Masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Di mana Yan Ying? Tanya Ying Jinhuan. Xiao Nunu menjawab, selesai.
Aku akan kembali dalam beberapa hari. Ying Jinhuan mengangguk dan kemudian berhenti bertanya lagi. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada Nanlian. Ayo pergi. Guan Rengui, yang sedang duduk di tanah, melihatnya dengan bingung. Kepalanya hampir berputar dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jiang Jinyu berjalan ke arah Guan Rengui dan menendangnya. Bangun, kenapa kamu masih sekarat di tanah? Kamu akan menakuti semua orang sampai mati. Aku. Guan Rengui merasa sedih, terutama karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terakhir kali saya melihat Nanlian, 3 wakil presiden Akademi Suci Fanxian tidak dapat menjatuhkannya bersama-sama. Kemudian, kepala sekolah, Yi Xiangqing, muncul dan menyelamatkan beberapa dari mereka. Ditambah dengan riyuntuhnya, dinasti Liu Yue, meninggalkan bayangan besar di hati Guan Rengui. Jadi ketika dia melihat Nanlian, dia ketakutan dan bingung. Tarik aku keluar, kakiku lemah. Jiang Jinyu memutar matanya dan dengan enggan menarik orang itu ke atas. Guan Rengui menenangkan rasa takut di hatinya, dan kemudian bertanya, di mana Yin Fengqi? Dia sudah lama melarikan diri dan menghilang. Lanjutkan dengan 2 orang ini. Guan Rengui ketika orang-orang kembali, Jiang Jinyu berbalik dan pergi. Pada saat ini, kelinci kecil Bai Yabai keluar dan berkata kepada Ying Jinhuan. Apakah kamu akan pergi? Adik yang cantik. Ya, Ying Jinhuan tersenyum tipis, terima kasih atas bantuanmu. Bai Yabai berkata, datang dan temui aku ketika kamu punya waktu. Ya, setelah perpisahan singkat, Bai Yabai berdiri di dermaga batu dan melambaikan tangan kecilnya sambil melihat semua orang pergi. Tanah suci gudang abadi. Agama Taizu. Di istana mewah yang dibangun di atas awan. King Sensong, master pertama dari Sekte Taizu, duduk tepat di atas aula utama. Di bawah aula utama, ada pelatih kepala ketiga Liang Fengyue dan pelatih kepala kedua Liang Beiting. Sudah sebulan, dan iblis perempuan itu belum ditemukan. King Sensong bertanya dengan suara yang dalam. Liang Fengyue saling memandang di Liang Beiting. Yang pertama segera melangkah maju dan berkata, melapor kepada Grandmaster, selama periode ini, Master Liang dan saya mengerahkan berbagai kekuatan untuk mencari jejak iblis perempuan, tetapi dia sepertinya telah menghilang dari dunia, dan saya tidak tahu di mana dia disembunyikan. King Sensong dia menjawab dengan tenang, ini bukan yang ingin saya dengar. Liang Beiting berkata, kami akan terus mengirim lebih banyak tenaga. King Sensong berdiri dan memandang kedua orang itu dengan merendahkan. Miliknya keagungan yang tak terlihat membuat suasana aula. Dia langsung menjadi sangat serius. 2 calon pemimpin meninggal satu demi satu. 4 tetua yang melindungi sekte itu dikalahkan satu demi satu. Kapan sekte Taizu kita mengalami penghinaan seperti itu? Ekspresi Liang Fengyue dan Liang Beiting berubah lagi. King Sensong berkata, hanya dengan menyingkirkan iblis perempuan, kita dapat menghadapi Akademi Suci Abadi Fana dengan seluruh kekuatan kita. Bahkan jika ini adalah akhir dunia, kamu harus menemukannya. Liang Fengyue berjanji dengan hormat. Turun. King Sensong melambaikan tangannya. Keduanya segera mundur dari aula. Setelah kedua kepala sekolah pergi, Sen Piaoxu, istri dari kepala sekolah pertama, berjalan keluar dari pintu di aula samping. Suamiku. Sen Piaoxu memandang King Sensong. Ekspresi King Sensong sedikit melembut, kamu di sini. Sen Piaoxu, dengan senyuman di matanya, datang ke sisi King Sensong, suamiku, apakah kamu masih mengkhawatirkan iblis perempuan itu? King Sensong mensibir, ini hanya masalah waktu. Iblis wanita sama sekali tidak membuatku khawatir. Sen Piaoxu berkata, apakah kamu mengkhawatirkan Akademi Suci Fanxian? King Sensong berkata, Akademi Suci Fanxian memiliki akar yang kuat di tanah suci gudang abadi dan ingin mencabut mereka. Memang tidak itu hal yang mudah, tetapi pencuri kecil bernama Xiao itu membunuh begitu banyak orang di sekte Taizu saya. Jika dia tidak mati, saya tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik. Sen Piaoxu berkata, ada juga yang begitu. Disebut Huang Meng, dan kita tidak bisa melakukannya sekarang. Akan mudah bagi sekte Taizu kita untuk menghancurkan mereka, tetapi kesulitannya adalah Akademi Suci Abadi Fana akan menghentikan mereka, dan iblis perempuan mengawasi dalam kegelapan, jadi kami tidak berani menyerang dengan gegabah untuk sementara waktu. King Sensong tidak berbicara.
Sen Piaoxu berkata lagi, mungkin kita bisa meminta bantuan dari Sekte Kuxian, dan kemudian bergabung dengan Rumah Pedang Sen Yao. Tidak peduli seberapa kuat fondasi Akademi Suci Abadi Fana, itu bukanlah lawan kita. Sen Song hendak berbicara, dan tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di luar aula. Hah! King Sen Song mengerutkan kening. Sen Piaoxu juga berteriak kepada murid-murid di luar aula, apa yang terjadi? Segera setelah itu, seorang murid muda Taizu bergegas melapor. Melapor kepada kepala sekolah dan istri kepala sekolah, tiba-tiba ada fenomena aneh di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Oh! King Sen Song dan Sen Piaoxu saling berpandangan, dan mereka berdua segera berjalan keluar dari aula. Duar! Guntur memekakkan telinga di langit di atas Sekte Taizu, dan badai petir seperti batu kilangan besar menjadi semakin tebal. Lalu, bayangan hitam besar muncul di awan gelap yang berputar. Bayangan gelap menutupi langit dan matahari, dan sangat besar, seolah-olah sedang berenang di antara lautan awan. Itu saja, semua orang di Sekte Taizu merasa terganggu dengan pemandangan di depan mereka. Kepala sekolah kedua Liang Beiting berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kun hitam. Apa? Kun hitam? Hei Kun adalah salah satu binatang kaisar kuno yang kuat. Mengapa ada di sini? Semua orang menjadi semakin bingung. Aduh! Bayangan hitam besar itu mengeluarkan suara yang halus dan mengejutkan. Dilihat dari kejauhan, sosok lawannya menyerupai ikan besar yang memancarkan aura gelap. Kemanapun dia pergi, langit dan bumi berubah dari siang ke malam, dan uap besar dengan cepat menyelimuti langit di atas Sekte Taizu. Tunggu sebentar, lihat, ada orang lain yang berdiri di atas kepala Hei Kun. Seru seorang murid dari Sekte Taizu. Sungguh, memang ada seseorang di atas sana. Siapa itu? Siapa yang bisa mengendalikan binatang kekaisaran kuno seperti Hei Kun? Saat Hei Kun semakin dekat, ekspresi semua orang di Sekte Taizu menjadi lebih dan lebih serius. Saya melihat orang yang berdiri di atas Hei Kun sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Mata istri kepala sekolah Sen Piaoxu berbinar dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Xiaoer yang kembali. Xiaoer. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Piaoxu, semua orang di Sekte Taizu langsung terkejut. Itu kakak senior King Qiao. Kakak senior King Qiao telah meninggalkan Sekte Taizu selama lebih dari 5 tahun. Ya, itu dia, kakak senior King Qiao yang kembali. Sensasi di dalam dan di luar seluruh sekte. Pihak lainnya adalah jenius nomor 1 di sekte yang lebih unggul dari Lou Yuanyu dan Lang Qianhan. Dia juga putra dari kepala sekolah nomor 1, King Sen Song. 5 tahun lalu, pihak lain meninggalkan Sekte Taizu dan pergi ke Laut Abadi untuk berlatih. Sekarang dia telah kembali, auranya begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Aura ini terlalu kuat. Berapa level yang telah dicapai oleh kakak senior King Qiao? Mengapa aku merasa aura kakak senior King Qiao lebih kuat daripada dua kepala sekolah Liang Fengyue dan Liang Beiting? Jika Jiu Chong lebih kuat darinya, bukankah itu benar? Liang Beiting dan Liang Fengyue juga berdiri di bawah, memandangi sosok muda di atas. Apakah kamu merasakannya? Auranya. Liang Beiting mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius, dan kemudian dia mengucapkan kata demi kata, abadi, takdir, kaisar. Liang Beiting menoleh untuk melihat ke pihak lain. Mengepalkan tangannya, tanah suci gudang abadi. Yang termuda, Kaisar Ming abadi, sekte tersulut. Sensasi yang sangat besar, seperti badai, melanda sekte di dalam dan di luar. Sulit dipercaya, ini sangat keterlaluan. Kaisar Ming abadi, yang berusia kurang dari 30 tahun, lahir di Sekte Taizu. Sen Piaoxu sangat bersemangat hingga dia melihat ke arah pinus King Sen di sebelahnya dengan heran. Suamiku, Xiaoer, dia adalah kaisar kehidupan abadi. Dia adalah kaisar kehidupan abadi termuda di tanah suci gudang abadi. Dia adalah pemuda tertinggi yang tak terkalahkan di era kontemporer. Hahaha. King Sen Song tertawa dengan liar, bahkan sebagai pemimpin pertama sekte tersebut tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat ini. Saya, putra King Sen Song, berani bertanya siapa yang bisa seperti saya. Dalam sekejap, semua orang di Sekte Taizu berlutut dan merespons secara serempak. Selamat kepada kepala sekolah, selamat kepada istri kepala sekolah. Tuan Muda King Qiao,
tak tertandingi di dunia. Suara yang rapi dan bergema membubung ke langit, King Sensong bahkan lebih bersemangat, dan Sen Piaoxu menjadi cerah. Mata dan semangat tinggi. Tadi, Sen Piaoxu masih khawatir jika Xiao Nunu tidak tersingkir, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Xiao Nunu kecil itu kurang dari 1/10.000 King Xiao. Kemudian, sosok muda di Heikun melompat, seperti seberkas cahaya jatuh dari langit. Hoa! Bintang es itu jatuh ke tanah, kecemerlangannya cerah, dan aura rajanya mendominasi seluruh penonton. Merasakan keagungan King Xiao dari jarak dekat, banyak master di Sekte Taizu yang ketakutan. Kuat, terlalu kuat. Di antara sekte sebesar itu, tidak ada pemimpin hebat King Sensong yang momentumnya dapat menandinginya. Bahkan Liang Beiting dan Liang Fengyue, dua tuan, tidak dapat menyembunyikan ketajaman King Xiao saat ini. Sen Piaoxu berlari lebih dulu, Xiaoer. King Qiao mengangkat matanya sedikit, menatap Sen Piaoxu dan King Sensong di depannya. Saya sudah tahu tentang kejadian baru-baru ini di Sekte Taizu di Xianhai. Sen Piaoxu berhenti dan berkata, Xiaoer, bagaimana kamu tahu? King Qiao menjawab dengan ringan, saya kembali khusus untuk masalah ini. Song Ye berjalan perlahan dan berkata, Xiaoer, jangan khawatir. Sekarang Sekte Taizu kita memiliki 2 kaisar kehidupan abadi, bahkan Akademi Suci Abadi Fana pun tidak perlu khawatir. King Xiao tersenyum tipis, kita akan berurusan dengan Akademi Suci Abadi Fana nanti. Setelah jeda, mata King Xiao dipenuhi dengan cahaya dingin seperti pisau. Sebelum itu, aku ingin membuat Desolate Alliance itu mengalir ke sungai. Malam, awan gelap menyelimuti sinar terakhir cahaya bulan. Kota Mingye adalah tempat berkumpulnya monster dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Istana bawah tanah itu dingin dan sunyi. Di kedua sisi istana terdapat 2 baris pilar batu yang spektakuler. Di bawah pilar batu, sosok jahat dan dingin dipenjarakan dengan rantai besi. Angka-angka ini sudah lama mati. Tapi mereka semua memancarkan niat membunuh yang haus darah. Mereka telah diubah menjadi boneka Mahyiyat. Bah tiuk, bah tiuk. Saat itu, terdengar suara bah tiuk. Ini seperti angin dingin yang berkepanjangan yang mengganggu pihak lain. Orang yang datang adalah seorang pria kurus, anggun dengan penampilan yang sakit-sakitan. Dia adalah penasihat militer organisasi dunia bawah. Seorang sarjana Konfusianisme yang sakit. Langkah kaki sarjana yang sabar itu sangat ringan, dan dia berjalan menuju bagian dalam istana bawah tanah dengan jalan yang sudah dikenalnya. Dibandingkan sebelumnya, ada 2 Mahyiyat di beberapa tempat di istana. Salah satu boneka Mahyiyat tidak lain adalah Tai Fei Ying, yang menempati peringkat keempat dalam daftar pembantaian manusia. Boneka Mahyiyat lainnya adalah Zutu Seng, yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar pembantaian manusia. Dalam pertempuran kota pohon suci di Tanah Air Timur, Tai Fei Ying dan Zutu Seng, Zi Huaying dibantai oleh 3 orang, namun mereka semua mati di tangan Xiao Nunu. Badan Tai Fei Ying masih utuh, Zutu Seng hanya memiliki kepala gemuk yang tersisa, dan Zi Huaying tidak memiliki tulang yang tersisa. Ketika melewati salah satu pilar batu, cendekiawan yang sakit itu berhenti. Di bawah pilar batu itu, ada semua tuseng. Badan lawan telah dibentuk kembali, tetapi di bawah kepalanya yang gemuk terdapat badan binatang buas yang bersisik, dengan anggota badan yang berkembang dengan baik, dan tingginya hampir 3 meter. Wajah cendekiawan yang sakit itu menjadi sedikit pucat. Apakah ini metode dari penguasa dunia bawah? Meski hanya tersisa 1 kepala, ia bisa diubah menjadi boneka Mahyiyat oleh pihak lain. Bas! Tiba-tiba, kepala gemuk Zutu Seng tiba-tiba membuka matanya, sepasang mata merah menatap lurus ke arah sarjana yang sakit itu. Cendekiawan Konfusianisme yang sakit, apakah kamu ingin menemaniku? Zutu Seng mengumpat dengan keras. Sarjana yang sakit itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang ini masih bisa berbicara setelah dia meninggal seperti ini. Sarjana yang sakit itu mengabaikan pihak lain dan terus berjalan menuju bagian dalam aula. Setelah beberapa saat, cendekiawan yang sakit itu naik ke platform yang tinggi. Sampai jumpa, Tuan Dunia Bawah. Sarjana Konfusianisme yang sakit itu mengepalkan tangannya dan membungkuk memberi hormat. Ho! Semburan kabut menyebar, dan cahaya api redup menyala di atas aula utama. Sosok misterius bertopeng hantu muncul di kursi batu di platform tinggi.
Penguasa Hades. Kepala dari 100 pembunuh. Eksistensi yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar dewa pembunuh. Dia juga pemimpin organisasi dunia bawah. Ada apa? Tuan Hades bertanya dengan tenang. Dia tidak memanggil sarjana Konfusianisme yang sakit itu. Pihak lain datang sendiri. Sarjana yang sakit itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati. Melapor kepada Lord Underworld, seseorang meminta untuk bertemu denganmu. Siapa itu? Begitu Lord Underworld selesai berbicara, sebuah suara bangga tiba-tiba menyebar ke seluruh istana bawah tanah. Aku, Hoa, Hoa, Hoa. Tiba-tiba, semua zombie di aula membuka mata mereka secara serempak, dan cahaya dingin yang haus darah meluap dari mata mereka yang kosong dan dingin. Detik berikutnya, sesosok badan muda tiba-tiba muncul beberapa meter di belakang cendekiawan yang sakit itu. Penguasa dunia bawah terkejut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat Kaisar Ming Abadi yang begitu muda." Setelah mendengar 3 kata, Kaisar Ming Abadi, ekspresi cendekiawan yang sakit itu tiba-tiba berubah. Pengunjung itu tersenyum tipis, "Namaku King Qiao, aku di sini hari ini. Aku ingin meminta penguasa dunia bawah untuk membantuku melakukan sesuatu." Penguasa dunia bawah bertanya dengan tenang, "Aku ingin organisasi dunia bawah melakukan sesuatu, bisa kamu mampu membayar harganya?" Tentu saja, tidak peduli kondisi apa yang ditawarkan oleh penguasa dunia bawah, aku setuju. King Xiao terdiam dan melanjutkan, "Tapi aku punya permintaan." "Permintaan apa?" "Aku ingin." King Qiao mengangkat matanya sedikit, cahaya dingin muncul di matanya yang dingin. Penguasa dunia bawah secara pribadi. Maju ke depan. Arus bawah melonjak. Tanah suci gudang abadi. Batas Xiangshan. Aliansi yang sunyi. Di puncak. Puncak utama yang megah. Namong Pinghe, Han Changqing, Suru dan para pemimpin aliansi liar lainnya berdiri bersama, memandangi sungai-sungai besar dan pegunungan sekte tersebut. Sebulan yang lalu, Xiao Nunu membawa lebih dari 100 senjata kekaisaran ke Desolate Alliance. Dengan senjata kekaisaran ini, kekuatan tempur keseluruhan dari Desolate Alliance terus meningkat. Apakah ketua Xiao Nunu belum kembali? Han Changqing menggelengkan kepalanya sedikit. Belum, tapi akan segera terjadi. Berita datang dari Akademi Suci Abadi Fana beberapa hari yang lalu bahwa masalah kepala Xiao Nunu akan segera diselesaikan. Namong Pinghe mengangguk. Secepatnya sudah selesai. Oke, beberapa sekte kuat di Tanah Suci Gudang Abadi telah mengurus semua yang perlu diurus, dan sekte yang harus diperlakukan sebagai bantuan telah diurus. Kita semua telah melakukan kebaikan, dan kita juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi kita. Suru setuju, kekuatan kita memang harus ditingkatkan, dan kekuatan keseluruhan murid kita juga harus bekerja keras untuk meningkatkannya. Beberapa anggota Liga Huang, mereka yang berkuasa sangat optimis tentang prospek masa depan sekte tersebut. Kekuatan Desolate League saat ini pasti bisa menempati peringkat di antara kekuatan kelas 1. Jika sekte tersebut masih dapat memberikan Kaisar Takdir Abadi, maka aliansi Desolate akan segera menjadi penguasa Tanah Suci Gudang Abadi. Tepat ketika beberapa orang membayangkan masa depan cerah dari Desolate League, mereka tidak menyadari bahwa krisis besar sedang mendekat. Duar. Tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan kehampaan bergetar jelas beberapa saat yang lalu adalah gelap dengan cepat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sinar matahari yang cerah terhalang oleh awan gelap yang tebal. Sungai dan gunung di perbatasan Xiangshan langsung menjadi redup. Apa itu? Namong Pinghe, Han Changqing, Suru dan lainnya segera menjadi gugup. Di saat yang sama, murid-murid di berbagai area utama Desolate League juga merasa terganggu. Saya melihat gambar hitam besar, yaitu seekor ikan besar yang terbang di kehampaan, terbang menuju sisi ini. Cepat, aktifkan formasi pertahanan. Namong Pinghe segera menyampaikan perintah. Karena kita tidak tahu bagaimana situasinya, melindungi sekte terlebih dahulu adalah cara yang paling aman. Bas, bas, bas. Segera setelah itu, formasi sekte diaktifkan, dan dinding spiritual emas melingkar muncul di area tepi Desolate Alliance. Dinding spiritual menjulang ke langit, dan kemudian membentuk topeng cahaya setengah lingkaran yang besar. Perisai cahaya emas memblokir semua gerbang gunung Desolate League, membentuk formasi yang kuat. Benteng, menara panah. Siap.
Han Changqing juga mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, benteng dan menara panah di berbagai area Desolate Lake mulai mengisi energinya, dan kemudian mengarah ke bayangan hitam di langit. Begitu lawan melakukan kesalahan, aliansi liar akan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Siapa yang datang? Silakan segera tinggalkan wilayah Desolate Alliance. Suara Namong Pinghe sekuat bel, mencapai ke langit. Tapi saat dia selesai berbicara, bayangan hitam di kehampaan tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah sepasang mata merah tua, seperti sepasang lentera besar, memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, wajah Suru tiba-tiba berubah sebagai wakil pemimpin dan pemimpin Laut Yuhai, dia berkata dengan ngeri. Itu Hei Kun. Ini adalah binatang kekaisaran kuno, Hei Kun. Hei Kun, yang paling tokoh kuat di Desolate Alliance, kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Tapi kata, kaisar kuno binatang, membuat orang merasa mahtei rasa. Aduh. Saat berikutnya, Kun hitam, yang lebih besar dari gunung, mengeluarkan suara gemuruh yang halus dan mengejutkan. Kemudian, ia membuka mulut jurang yang besar dan menyemburkan gelombang air berbentuk bola. Diameter gelombang air berbentuk bola ini lebih dari 100 meter, dan tampak seperti bintang yang jatuh ke bawah. Semua orang di Desolate Lake terkejut. Namong Pinghe berteriak, cepat, hentikan. Untuk sesaat, benteng dan menara panah melancarkan serangan satu demi satu. Wosh, 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 wosh. Gelombang kejut energi dan panah energi terbang keluar dari formasi pertahanan satu demi satu dan menghadapi gelombang air berbentuk bola. Kemudian, semua benteng dan menara panah tampak rentan terhadap kekuatan Hei Kun. Duar, duar, duar. Energinya meledak, panah raksasa itu meledak berkeping-keping, dan bola air besar itu menghantam formasi pertahanan dengan sikap yang tak tertahankan. Bang! Terdengar suara keras lainnya, dan perisai cahaya keemasan yang menutupi langit di atas Desolate Lake meledak seketika. Wajah semua orang di Desolate Lake berubah secara dramatis. Gelombang kejut bola air yang dimuentekan oleh Hei Kun tidak berhenti sama sekali, dan jatuh langsung ke Desolate Alliance. Tanah berguncang dan gunung-gunung riyuntuh. Bola air besar itu seperti meteorit, menghantam Desolate Alliance dengan keras. Kekuatan agung menembus bumi dan langsung meledakkan pusaran air yang mengejutkan. Duar, duar, duar. Gelombang air yang dahsyat mengalir ke segala arah. Dalam sekejap, tanah hancur, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hancur. Bersamaan dengan lubang-lubang besar di tanah, bangunan-bangunan riyuntuh satu demi satu, dan para murid dari Desolate Lake dibuang satu persatu. Keluarlah. Wajah semua orang di Desolate Lake berubah drastis. 5 pemimpin aliansi, Namong Pinghe, Han Changqing, Suru, Su Qinghui, dan Liu Wei, semuanya terguncang mundur ratusan meter oleh aliran udara yang kuat. Melihat lubang pembuangan yang tenggelam, ekspresi Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya berubah lagi dan lagi. Kekuatan Hei Kun terlalu menakutkan. Hanya bola air tidak hanya menghancurkan formasi pertahanan Desolate Lake, dan menyebabkan kehancuran yang begitu kuat kekuatan. Cepat, bersiaplah untuk perang, kata Han Changqing dengan keras. Namun, begitu dia selesai berbicara, beberapa bola air besar jatuh dari langit. Duar, duar, duar. Kekuatan penghancur yang mengerikan meletus satu demi satu di alam Xiangshan. Kekuatan besar itu mengejutkan dan berputar-putar, dan sejumlah besar murid Desolate Lake langsung terbunuh dan terluka. Halo, semut dari Desolate Lake. Sebuah tawa menghina datang, dan seorang pria parubaya dengan pedang kaisar di tangannya muncul di udara. Dia bergegas ke kerumunan, memutar energi pedangnya, dan langsung memenggal kepala beberapa murid Liga Huangmen. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin kedua dari Sekte Taizu, Liang Beiting. Di mana pencuri kecil bernama Xiao? Mengapa kamu tidak keluar dan mahtei? Segera setelah itu, suara wanita bangga lainnya terdengar, dan Liang Fengyue, kepala sekolah ketiga dari Sekte Taizu, melemparkan pedang giok kecil dan indah. Kiang. Pedang giok yang indah dengan cepat membesar selama gerakan, dan selusin ahli dari Desolate Alliance di depan semuanya terbunuh dan terkoyak. Seorang murid dari Desolate Lake terkejut dan berkata, dia berasal dari Sekte Taizu. Tolong beritahu Akademi Suci Abadi Fana secepatnya. Hoa.
Sebelum pihak lain selesai berbicara, Liang Fengyue bergerak dan menggertak dirinya sendiri di depan pihak lain, lalu mencengkeram leher pihak lain. Di mana pencuri kecil Xiao Nunu? Di mana dia? Murid Desolatelik menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku tidak akan memberitahumu. Hah? Liang Fengyue mensibir, katakan padaku, kamu akan mati. Liang Fengyue mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya dan melemparkan lawannya secara langsung. Kemudian dia mengangkat lengan bajunya dan pedang giok yang indah itu seperti pesawat ulang-alik ringan yang memotong bintang-bintang, menebas tenggorokan orang tersebut. Murid aliansi Desolate dengan kecepatan cahaya. Hiss! Aliran darah menghujani, dan murid Desolatelik kehilangan nyawanya di udara. Liang Beiting memegang pedang di satu tangan dan memasuki alam kaisar tingkat 9 dengan aura yang menindas semua orang di Liga Huang dan terengah-engah. Hari ini, dunia Xiangshan dipenuhi dengan darah. Kemudian, sejumlah besar Master Kultus Taizu bergegas ke Liga Desolate, dan mulai mendekati orang-orang di Liga Desolate dengan pisau dagi yang dingin. Tanah Suci Gudang Abadi, Akademi Suci Abadi Fana, di puncak gunung yang dikelilingi energi spiritual. Puncak gunung ini dikelilingi oleh tebing terjal di semua sisinya. Di pinggir tebing terdapat pendopo berbentuk persegi. Orang di paviliun tidak lain adalah Dekan Akademi Suci Abadi Fana, Yi Xiangqing. Din, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, wakil Dekan Yao Qingzi bergegas mendekat. Yi Xiangqing, yang berada di paviliun, bertanya, apa yang terjadi? Sekte Taizu telah menyerang Huangmeng. Hah? Yi Xiangqing merasa terkejut, tetapi pada saat yang sama dia merasakannya wajar. Lagi pula, dengan gaya perilaku Sekte Taizu, tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Gerakan kekuatan tempur di halaman dan ikuti aku ke Desolatelik, kata Yi Xiangqing. Namun, pada saat ini, wakil presiden lainnya, Wen Qin, bergegas mendekat. Din, musuh telah melancarkan serangan ke rumah sakit kita. Apa? Yao Qingzi mengerutkan kening, dan dia dengan cepat bertanya, apakah itu Sekte Taizu? Wen Qin menggelengkan kepalanya, itu bukan Sekte Taizu, itu pembunuh organisasi dunia bawah. Organisasi dunia bawah. Kerutan di dahi Yao Qingzi semakin dalam. Organisasi dunia bawah sangat berani, dan mereka berani menyerang halaman suci abadi fana kita. Pada saat ini, hahaha, semburan tawa yang sangat arogan bergema di langit. Tiba-tiba, langit di atas langit dipenuhi angin dan awan, dan langit berubah warna. Duar, bumi meledak, gunung-gunung berguncang, dan sosok bertopeng hantu jatuh dari langit, tiba-tiba muncul di depan Yao Qingzi dan Wen Qin. Aura pengunjungnya sangat kuat, luas dan agung, seperti raja kegelapan yang keluar dari neraka. Aku tidak ingin menyinggung Akademi Suci Abadi Fana, tetapi seseorang membayar mahal, jadi aku harus datang ke sini. Pihak lain mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan dengan ledakan, itu kekuatan sombong mengguncang istana di belakangnya. Wen Qin dan Yao Qingzi juga terkejut dan mundur beberapa langkah. Aura yang sangat kuat, ekspresi Wen Qin berubah lagi. Yao Qingzi mengikuti, kamu adalah penguasa dunia bawah. Pihak lain tidak menyangkalnya, tetapi dengan dingin mengucapkan kata, ya. Saat Yao Qingzi dan Wen Qin bersiap untuk menantang, Yi Xiangqing di paviliun Sifang berkata, kalian segera pergi ke alam Xiangshan untuk membantu. Huang Meng, serahkan saja dia padaku. Wen Qin dan Yao Qingzi saling memandang, mengangguk, dan segera pergi. Penguasa Hades tidak menghentikannya, karena tujuannya adalah Yi Xiangqing. Aku sudah lama mendengar bahwa Dekan Akademi Suci Abadi Fana, Yi Xiangqing, sangat kuat. Hari ini, aku akan belajar dari trik pintar tuanmu. Penguasa dunia bawah tidak banyak bicara, melampiaskan derasnya api dari langit. Kata-kata Yi Xiangqing terdengar dingin, ini adalah dendam antara kami dan Sekte Taizu. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam organisasi dunia bawah. Jika tidak, Anda pasti akan menghadapi hari pembalasan. Apakah Akademi Suci Abadi memiliki kemampuan ini? Setelah mengatakan itu, penguasa dunia bawah melompat, menghindari 10.000 meter ke dalam kehampaan, dan kemudian meninju. Tiba-tiba, sebuah tinju besar menghantam paviliun persegi. Pada saat yang sama, gelombang cahaya putih melesat keluar dari platform persegi, dan kedua kekuatan itu bentrok sengit di kehampaan. Duar, dampak mengerikan menyapu sungai Tianhe,
hampir memisahkan langit darinya. Pada saat yang sama, pertempuran kacau dan sengit terjadi di banyak area Akademi Suci Abadi Fana. Banyak pembunuh dari dunia bawah bertarung dengan para master dari Akademi Suci Abadi Fana. Untuk sementara waktu, pengadilan suci berada dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya begitu banyak musuh kuat? Dikatakan berasal dari organisasi dunia bawah. Apa itu organisasi dunia bawah? Organisasi ini telah mengumpulkan cukup banyak, 100 kejahatan. Mereka adalah kekuatan gelap. Tidak peduli apakah mereka gelap atau tidak, jika mereka berani masuk ke pengadilan suci abadi Fana, mereka tidak akan pernah kembali. 3 wakil presiden Sang Heng, Yao Qingzi, dan Wen Qin berkumpul pada saat ini. Dekan telah memerintahkan kita untuk pergi langsung ke alam Xiangshan untuk mendukung aliansi Desolate. Kita tidak perlu khawatir tentang pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana, kata Wen Qin kepada Sang Heng. Sang Heng mengangguk. Oke, ayo cepat pergi ke sana. Tanpa ragu-ragu, ketiga wakil presiden dengan cepat berpindah medan perang. Saat ini, Desolate League sudah hancur, dengan banyak korban. Aliansi yang sunyi. Negeri ini hancur dan perang terjadi di mana-mana. Kun hitam besar tergantung di kehampaan, seperti gunung besar, menindas semua orang dan membuat mereka terengah-engah. Murid-murid Huang Menmen menderita banyak korban. Banyak murid jatuh ke tanah dan kehilangan vitalitasnya. Di alun-alun utama, Liang Beiting, pemimpin kedua dari Sekte Taizu, sedang duduk di atas lempengan batu, dan di bawah kakinya menginjak kepala Liu Wei, pemimpin aliansi Zanwu. Ekspresi jijai di wajahnya. 3 pemimpin aliansi, Han Changqing, Suru, dan Su Qinghui, juga terjatuh ke tanah. Terutama penguasa istana Qian, Su Qinghui, terbaring dalam genangan darah, dengan separuh bahunya hilang. Namong Pinghe, pemimpin sekte Huangji, menutupi dadanya dengan satu tangan dan berlutut dengan satu tangan, memegang tombak panjang dengan tangan lainnya. Haha, ini sangat bagus. Liang Beiting menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Jika bukan karena senjata kekaisaran ini, kamu bahkan tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Liang Beiting memegang pedangnya di satu tangan dan satu tangan lainnya memegang senjata kekaisaran yang mirip dengan sarung cakar. Ini adalah senjata kekaisaran kelas atas yang baru saja dilepaskan dari lengan Su Qinghui. Ada juga bagian lengan Su Qinghui di sarung cakar. Liang Beiting dengan santai melemparkan lengannya ke tanah, dan kemudian mengagumi senjata kekaisaran. Senjata kekaisaran ini semuanya dibawa oleh pencuri kecil bernama Xiao dari alam rahasia Yuntian. Senjata itu seharusnya diajarkan oleh leluhurku yang agung, Heaven Refining Kuali. Awalnya, setelah Lou Yuanyu memasuki alam rahasia Yuntian, dia bisa mengambil semua harta karun itu tanpa gagal. Siapa sangka semuanya akan dicegat oleh Xiao Nunu. Memikirkan apa yang terjadi di alam rahasia Yuntian, Liang Beiting merasakan kemarahan yang kuat di dalam hatinya. Saat ini, pelatih kepala ketiga Liang Feng Yue datang. Kalau begitu pencuri kecil Xiao Nunu tidak ada di sini. Oh, Liang Beiting mengangkat matanya sedikit dan menatap Liu Wei, wakil pemimpin Desolate League yang sedang menginjak kakinya. Liu Wei tidak bisa bergerak, dia setengah mati. Setiap wajah tenggelam ke dalam lubang. Menanggapi pertanyaan Liang Beiting, Liu Wei mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak tahu. Benarkah? Hoa. Aliran darah mengalir, dan salah satu kaki Liu Wei terbang keluar. Liu Wei menjerit kesakitan. Di jurang Namong, Han Changqing terkejut dan marah. Keduanya ingin melangkah maju untuk menghentikan perbuatan jahat Liang Beiting. Namun, para pemimpin Desolate Alliance tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Liang Beiting bertanya sambil tersenyum. Tanyakan lagi, kemana perginya orang bernama Xiao itu? Pembuluh darah muncul di dahi Liu Wei, dan pembuluh darahnya membengkak. Dia meronta, tetapi karena kepalanya diinjak oleh Liang Beiting, dia tidak bisa berjuang sama sekali. Aku tidak tahu. Liu Wei meraung seperti binatang buas yang marah, bunuh aku jika kamu bisa. Liang Beiting tertawa. Dia sepertinya menikmati perasaan mengendalikan nasib orang lain. Hoa, hoa. Lalu, dengan 2 ayunan pedang lagi, kedua lengan Liu Wei terpotong. Liu Wei semakin berteriak. Menyaksikan pemandangan ini, Namong Pinghe, yang sedang berlutut di tanah, dan Han Changqing, yang terbaring berlumuran darah, matanya hampir pecah.
Berhenti. Namong Pinghe menahan rasa sakitnya dan berdiri, terhuyung-huyung menuju Liang Beiting. Liang Fengyue mensibir, "Kamu semurah semut, tapi kamu berani mengaum pada kami." Setelah mengatakan itu, Liang Fengyue melemparkan pisau terbang yang sangat bagus. Namong Pinghe dengan cepat memblokir tombak di depannya. Bang! Meskipun Namong Pinghe memegang senjata kekaisaran kelas atas yang kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyentuh serangan Liang Fengyue. Kesenjangan kekuatan ada di sini. Menghadapi Liang Fengyue yang telah memasuki alam kaisar tingkat ke-7, bahkan jika dia memiliki artefak kekaisaran di tangannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terdengar suara keras, energi pedang meledak, dan tombak di tangan Namong Pinghe terlempar keluar, sementara dia sendiri muentah darah dan terjatuh. Sebelum Namong Pinghe mendarat, Liang Fengyue mengambil tombak dengan punggung tangannya dan berbalik untuk menjentikannya. Hiss! Tombak itu terbang kembali ke arah yang berlawanan dan menembus langsung ke dada Namong Pinghe. Bilas senjatanya menembus badan dan memakukan Namong Pinghe dengan kuat ke pilar batu di belakang alun-alun. Darah muncrat dari mulut Namong Pinghe, dan tetesan darah hangat jatuh ke tanah di sepanjang jari kakinya, yang sangat menyilaukan. Kesabaranku hampir habis. Liang Beiting berdiri tanpa tergesa-gesa, dan pada saat yang sama, energi pedang yang agung mengejutkan segala arah, dan Liu Wei terbang puluhan meter di bawah kakinya. Pada saat ini, arus udara yang kuat melonjak, dan 3 sosok jatuh dari langit. Mereka bertiga adalah Sang Heng, Yao Qingzi, dan Wen Qin, 3 wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana. Ketika mereka melihat situasi desolatelik saat ini, mereka bertiga sangat marah. Liang Beiting, Liang Fengyue. Wajah Sang Heng muram dan mata tuanya memerah. Sekte Taizu terlalu berlebihan. Liang Beiting dan Liang Fengyue tidak menganggap serius kedatangan ketiga wakil itu presiden, dan mata mereka penuh dengan penghinaan yang mendalam. "Kalian datang cukup cepat, kalian bertiga." Liang Fengyue tersenyum dingin. Wen Qin berteriak dengan marah, "Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi." Ketiga wakil dekan memanggil senjata mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju 2 kepala sekolah dari Sekte Taizu. Namun, pada saat ini, tirai tipis besar tiba-tiba muncul di depan Sang Heng, Yao Qingzi, dan Wen Qin. Penghalang ini seperti tembok spiritual yang tidak dapat diatasi, yang tidak hanya menghalangi serangan ketiga orang tersebut, tetapi juga mendorong mereka mundur terus-menerus. Apakah ini? Sang Heng mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wen Qin juga berkata, "Itu adalah kekuatan Kaisar Ming Abadi. Mungkinkah itu Pinus King Sen?" Tepat ketika mereka bertiga tercengang, suara dingin dan arogan datang dari atas kehampaan. "Kalian bertiga sendiri tidak bisa menyelamatkan aliansi kecil yang terpencil ini. Itu bukan suara Pinus King Sen. Jadi siapa ini?" Ketiga wakil dekan memandang ke langit secara serempak dan melihat sesosok muda yang gagah berdiri di atas kun hitam di atas awan. Pihak lain mengabaikan medan perang Shuro dari posisi tinggi, seperti raja muda yang mengendalikan hidup dan mati. Dia adalah... Pupil mata Yao Qingzi bergetar, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Ming Abadi yang begitu muda. Sosok itu menyilangkan tangan di depannya dan berkata dengan bercanda, "Perkenalkan dirimu, namaku, King Xiao." Mendengar nama ini, ketiga wakil presiden merasa seperti disambar petir, dan pikiran mereka menjadi kosong. King Qiao, putra King Sensong, jenius nomor 1 dalam agama Taizu. 5 tahun lalu, pihak lain sudah terkenal di Tanah Suci Gudang Abadi. Sekarang, hanya dalam 5 tahun, pihak lain telah menjadi kaisar kehidupan abadi. Mengejutkan, mengejutkan. Untuk sesaat, Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tulang punggung mereka dingin. Hasilnya, Sekte Taizu memiliki 2 kaisar abadi. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, langit biru berubah menjadi garis cahaya dan bayangan dan jatuh. Duar. Bumi meledak dengan kekuatan besar, disertai miliaran kerikil yang membubung ke langit. Wen Qin, dan Yao Qingzi tiba-tiba gelombang kejut yang sangat bergejolak menjatuhkannya ke tanah. Bang, bang, bang. Ketiganya memuentehkan darah dan merasakan ketidakberdayaan yang sangat besar. Liang Beiting dan Liang Fengyue bahkan lebih bangga lagi. Yang terakhir berkata sambil tersenyum mencemooh,
bagaimana rasanya tidak berdaya. Melihat King Xiao, yang memiliki aura kuat dan tak tergoyahkan, ketiga wakil dekan merasa sangat rumit saat ini. Lang Qianhan telah meninggal. Lou Yuanyu telah meninggal. Keempat tetua yang melindungi sekte tersebut telah meninggal. Saya pikir kekuatan sekte Taizu akan sangat melemah, tetapi siapa sangka bahwa kelahiran Kaisar Ming abadi akan terjadi lagi. Kekuatan sekte Taizu telah ditingkatkan ke tingkat melebihi sebelumnya. Ayo pergi. Kekalahan Desolate Alliance sudah pasti. Meskipun ketiga wakil presiden belum memasuki ranah kekaisaran pada tingkat tinggi, mereka jelas bukan tandingan Kaisar Ming abadi. Maafkan aku Xiao Nunu. Wen Qin menghela nafas tanpa daya. Bukan karena mereka tidak ingin menghentikan sekte Taizu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Hal yang paling mendesak adalah pergi. Tanpa ragu, ketiga wakil dekan berdiri dan ingin mengungsi. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang jatuh ke tanah seperti bintang es, langsung menghalangi jalan keluar ketiga orang itu. Bang! Energi pedang menyebar ribuan mil, menciptakan kekacauan dan awan badai yang megah. Sosok Parubaya memblokir jalan dengan pedang di belakang punggungnya, mengekspresikan kekuatan dominasinya yang luar biasa. Karena kalian semua di sini, jangan pergi. Wajah Sang Heng dan dua orang lainnya berubah lagi dan lagi. Orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah pemimpin Istana Pedang Sen Yao, Sen Changming. Pada saat ini, semua orang di Desolate League sepertinya telah jatuh ke dalam jurang rawa, merasa sangat tidak berdaya. Hanya beberapa bulan setelah menetap di Tanah Suci Gudang Abadi, Aliansi Desolate menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Pada saat yang sama, halaman suci abadi Fana, perang semakin intensif. Para pembunuh organisasi dunia bawah dan murid Akademi Suci Abadi Fana melakukan konfrontasi sengit. Semuanya, hati-hati. Beberapa musuh adalah boneka Mahyiyat. Mereka tidak takut dengan pedang. Rune internal mereka harus dihancurkan. Master Fan Yuan memegang pedang kekaisaran yang bersinar dengan cahaya biru. Sambil menangkis musuh, dia mengingatkan yang abadi semuanya di pengadilan suci. Begitu Fan Yuan selesai berbicara, sebuah sabit tajam dilemparkan ke arahnya. Fan Yuan segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Bang! Energi pedang dan sabitnya bertabrakan, dan jurang langsung meledak di tanah, dan Fan Yuan terlempar ke belakang. Merasakan kekuatan musuh, Fan Yuan mau tidak mau terlihat sedikit cemas. Dia melihat ke arah master dan tetua lainnya. Luo Tang, Ning Yu, Lu Jin dan master lainnya juga bertempur dalam pertempuran berdarah. Namun, karena metode musuh terlalu kuat, garis pertahanan Akademi Suci Abadi Fana secara bertahap dipatahkan. Melihat ini, Fan Yuan segera berteriak kepada seorang lelaki tua di area belakang. Elderly, bagaimana persiapan formasi angin dan guntur? Ini akan segera siap. Fan Yuan melanjutkan, cepatlah, tidak akan ada lagi korban jiwa di antara para siswa. Sebagai guru dari Akademi Suci Abadi Fana, Fan Yuan merasa sangat patah hati saat melihat para jenius muda yang berpotensi dibunuh satu persatu. Penatua senior segera berteriak, selesai. Mulai formasi serangan. Bas, bas. Gelombang fluktuasi energi yang sangat kuat naik ke langit, dan kemudian, berkas cahaya yang tampak seperti guntur dan kilat melesat lurus ke dalam awan. Bang! Duar! Di atas halaman suci abadi Fana, angin dan guntur saling terkait, dan susunan yang mempesona muncul dengan cepat satu demi satu. Setiap lingkaran sihir seperti piringan dewa besar, mengumpulkan energi yang kuat. Serangan arai angin dan guntur. Tetua senior mengeluarkan perintah, dan di detik berikutnya, satu demi satu, cahaya petir yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan terbang ke bawah. Duar! Guntur menyerbu kelompok musuh dan membunuh para pembunuh dunia bawah satu demi satu. Untuk sesaat, langit di atas pengadilan suci abadi Fana terasa seperti bencana surgawi akan datang. Bahkan zombie yang tidak takut dengan pedang pun terkoyak oleh guntur yang dahsyat. Saat ini, puncak menara. Meng Sanyei, yang berada di peringkat kelima dalam daftar orang yang terbunuh, dan dua penasihat militer dan sarjana konfusianisme dari organisasi dunia bawah berdiri di puncak menara. Bah tiuk, bah tiuk. Konfusianisme yang sakit itu terbah tiuk ringan, dan kemudian berkata, Fanxian Seng Yuan jauh lebih tangguh dari yang diharapkan. Ia masih bisa bertahan begitu lama dalam menghadapi serangan mendadak seperti itu.
Jangan meremehkan Akademi Suci Abadi Fana. Sarjana yang sakit itu tidak berkata apa-apa. Tuan Meng melanjutkan, pertempuran di pihak Desolate League hampir berakhir. Benarkah? Sarjana yang sakit itu menjawab dengan ringan, dengan tatapan dingin di matanya sebenarnya lumayan. Tuan Meng Sanye berkata, jika Anda menyinggung Sekte Taizu, tidak peduli seberapa bagus prospek Anda, mereka akan hancur. Pertarungan antara Dekan Yi Xiangqing dan penguasa dunia bawah, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pembantaian manusia, adalah pertarungan yang menggemparkan dunia. Duar, duar, duar. Kedua sosok itu terus meledak dengan kekuatan yang mengerikan di langit dan bumi. Dalam radius ratusan mil, gunung-gunung bergeser dan menara kota runtuh. Yi Xiangqing, terimalah nasibmu. Era Akademi Suci Abadi Fanamu akan segera berlalu. Guru dunia bawah yang mengenakan topeng hantu mengejek, lalu mengangkat telapak tangan kanannya, dan energi spiritual yang besar berkumpul di telapak tangan seperti badai. Telapak tangan surga yang perkasa. Dengan satu telapak tangan terulur, kekuatan telapak tangan yang sangat mendominasi menyerang ke arah Yi Xiangqing. Kekuatan telapak tangan penguasa dunia bawah sangat kuat dan jahat, seperti air terjun yang mengalir melalui sungai awan, yang sangat mengejutkan. Mata Yi Xiangqing sedikit menyipit, dan dia melihatnya membentuk segel dengan satu tangan, penuh energi suci. Hao Xuan mematahkan jari jahatnya. Kemudian, Yi Xiangqing mengarahkan pedangnya setinggi alisnya, dan ribuan aliran udara mengalir ke ujung jarinya seperti bintang. Fiuh! Tiba-tiba, kekuatan jari-jarinya meledak, dan seberkas cahaya perak terbang dan mengenai telapak tangan penguasa Hades. Duar! Gerakan berbeda, semangat mendominasi yang sama saling membunuh, mengguncang langit. Kekuatan telapak tangan dan kekuatan jari bertabrakan, melepaskan arus balik yang megah antara langit dan bumi. Hei, penguasa dunia bawah tertawa aneh. Detik berikutnya, wosh, 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 wosh. 4 suara cepat hembusan angin tiba-tiba terdengar, dan 4 sosok dengan nafas dingin tiba-tiba muncul di 4 arah depan, belakang, kiri, dan kanan Yi Xiangqing. Yi Xiangqing mengerutkan kening, boneka Mahyiyat. Penguasa dunia bawah mensibir dan berkata, itu salah, itu adalah boneka Mahyiyat dalam daftar pembantaian manusia. Keempat boneka Mahyiyat semuanya disempurnakan oleh para dewa pembunuh di pembantaian manusia. Daftar. Di antara orang-orang yang dibunuh oleh Xiao Nunu di Wastelen Timur adalah Tai Feiying, yang berada di urutan keempat dalam daftar pembantaian manusia, dan Zhu Tusheng, yang berada di urutan ke-6. Apalagi Zhu Tusheng, hanya tersisa kepalanya yang gemuk seperti dulu, sedangkan bagian bawah kepalanya adalah badan hewan yang bersisik. Bunuh! Perintah Tuan Hades. 4 boneka Mahyiyat bergegas menuju Yi Xiangqing pada saat bersamaan. Pada saat ini, kaki depan Yi Xiangqing dan Hades Lord saling berhadapan, dan dia hanya bisa memilih untuk bertahan. Penghalang 10 arah. Yi Xiangqing berteriak dengan dingin. Detik berikutnya, tirai cahaya perak kubik tiba-tiba muncul di luar badan Yi Xiangqing. Tirai cahaya kubik ini membentuk penghalang spasial terpisah, melindungi Yi Xiangqing di dalamnya. Senjata keempat boneka Mahyiyat menghantam tirai cahaya hampir bersamaan. Meskipun kekuatan tempur keempat boneka Mahyiyat ini melebihi masa hidup mereka, Yi Xiangqing adalah kaisar kehidupan abadi yang kuat, dan semua senjata di tangan keempatnya diblokir dari penghalang. Namun, penguasa dunia bawah tidak menyangka keempat boneka Mahyiyat ini mampu menghadapi Yi Xiangqing. Karena langkah mematikan sebenarnya ada di belakang. Hei, kamu sudah selesai. Master dunia bawah melonjak dengan kekuatan spiritual, membawa angin jahat yang kuat dan bergegas menuju Yi Xiangqing. Kiang. Selama gerakan, lengan kanan penguasa dunia bawah bersinar terang, terutama telapak tangannya, yang terjalin dengan rune yang indah. Jelas sekali, Ming mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan tulang abadi. Namun, menghadapi penguasa dunia bawah yang mengancam, Yi Xiangqing memiliki sedikit ejekan di bibirnya. Seberapa yakin kamu dengan kekuatanmu sendiri? Saat dia selesai berbicara, cahaya menyilaukan muncul dari badan Yi Xiangqing. Sinar cahaya ini datang dari sisi kanan dadanya, dan itu adalah tulang abadinya. Bas! Pada saat berikutnya, penghalang ruang kubus di luar Yi Xiangqing dengan cepat membesar. Selain itu, di permukaan tirai cahaya penghalang,
terdapat rune misterius yang rumit dan saling terkait. Bukan saja keempat boneka Mahiyat tersebut tidak didorong oleh penghalang kubus, tetapi mereka juga ditarik ke dalam ruang kubus oleh kekuatan tak kasat mata. Hati guru dunia bawah menegang, dan dia segera berkata pada dirinya sendiri. Tidak, sudah terlambat, tapi segera, mata Yi Xiangqing bersinar terang. Penghalang 10 arah ledakan luar angkasa. Saat kata-kata itu jatuh, bagian dalam ruang kubus tiba-tiba meledak dengan energi, dan kekuatan mengerikan memenuhi ruang penghalang seperti bukaan pintu air. Duar. Kekuatan penghancur yang mengerikan melonjak dengan liar di dalam ruang penghalang, dan 4 Mahiyat termasuk Tai Feiying dan Zhu Tusheng langsung meleleh di dalam. Penguasa dunia bawah dengan cepat mundur. Namun detik berikutnya, ruang penghalang berbentuk persegi panjang itu seperti bintang yang meledak. Duar. Duar, duar. Kekuatan dahsyat meletus, dan badai spektakuler yang mengguncang bintang muncul di kehampaan. Hoa! Penguasa dunia bawah mundur beberapa ratus meter, kehilangan 4 Mahiyat sekaligus harapannya. Tepat ketika penguasa dunia bawah sedang memikirkan apakah akan bertarung lagi, angin kencang tiba-tiba muncul di langit di belakang Yi Xiangqing. Angin dan guntur melonjak, dan kemudian telapak tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit. Wajah Yi Xiangqing berubah, pinus King Sen. King Sen Pain. Ekspresi Yi Xiangqing berubah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sebelum dia sempat bereaksi, telapak tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya menghantam di depannya. Setiap kekuatan telapak tangan bagaikan meteorit yang jatuh dari langit, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Yi Xiangqing tidak berani gegabah, dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memasang perisai dinding cahaya besar di depannya. Bang, 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 satu demi satu, kekuatan besar menghantam, dan langit dan bumi meledak dengan gelombang palem yang megah. Kekosongan berguncang tanpa henti, bumi retak, dan perisai dinding tipis di depan Yi Xiangqing dengan cepat dilemahkan oleh kekuatan telapak tangan yang sombong ini. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, kekuatan telapak tangan lainnya terbang ke bawah. Duar. Langit berputar, angin dan awan pucat, dan pelindung dinding cahaya di depan Yi Xiangqing tiba-tiba meledak. Kekuatan telapak tangan yang keras menembus badannya, badan Yi Xiangqing bergetar, dan sudut mulutnya menjadi merah. Hei, kesempatan bagus. Setelah melihat ini, penguasa Hades di sisi lain segera mengambil tindakan. Tebasan pemurnian malam Mingluo. 2 pedang tiba-tiba muncul di tangan penguasa dunia bawah. Kedua pedang itu seperti gigi binatang berwarna merah, sangat tajam. Kiang, kiang. Kedua pedang itu diayunkan pada saat yang sama, dan kedua lampu pedang itu melesat menuju Yi Xiangqing dalam bentuk salib. Kedua lampu pedang itu seperti bulan darah merah, membelah ruang terbuka kemanapun mereka pergi. Pada saat kritis, Yi Xiangqing mengabaikan luha-luhanya, dia berbalik dan menghadap ke arah penguasa dunia bawah. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya dengan 5 jarinya meter muncul di tangan Yi Xiangqing. Lo Yao Chu, senjata ajaib peringkat ke-13 dalam daftar senjata kekaisaran. Itu juga salah satu dari banyak artefak kekaisaran yang dipresentasikan Xiao Nunu ke Akademi Suci Abadi Fana sebulan yang lalu. Yi Xiangqing mengangkat alu Luo Yao, dan energi yang murni meletus dari alu tersebut. Kemudian, ketika dia mengangkatnya ke depan, alu Luo Yao segera berubah menjadi gelombang cahaya keemasan dan bergegas keluar. Duar. Gelombang cahaya keemasan dan energi pedang Suang Yue bertabrakan dengan keras, dan akibatnya seperti badai meledak antara langit dan bumi. Meskipun reaksi Yi Xiangqing sangat tepat waktu, penambahan King Sensong menciptakan situasi di mana dia diserang dari kedua sisi. Serangan balik yang kuat terjadi, dan Yi Xiangqing mundur beberapa ratus meter jauhnya. Yi Xiangqing, di babak ini, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lakukan. Suara keras seperti lonceng datang dari awan, dan badan spiritual ilusi besar tiba-tiba muncul di langit di atas Akademi Suci Abadi Fana. Orang yang datang tidak lain adalah kepala sekolah pertama dari Sekte Taizu, King Sensong. Mata Yi Xiangqing dingin, tercela. Pemimpin bermartabat dari Sekte Taizu hanya bisa bersembunyi di belakang dan melakukan serangan diam-diam. Kamu tidak takut ditertawakan. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang hanyalah kemarahan di mataku. Jangan bicara omong kosong padanya. Energi melonjak di badan Master Dunia Bawah. Ayo kita selesaikan segera,
agar kita tidak bermimpi panjang. Itulah maksudku. Setelah itu, Master Dunia Bawah dan King Sensong melepaskan energi yang kuat pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kondisi Yi Xiangqing jelas tidak sekuat sebelumnya. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, aura misterius menyapu dari dalam halaman suci abadi fana. Duar, duar, duar. Guntur bergemuruh, alam semesta dipenuhi dengan kesedihan, dan dua gelombang cahaya keluar dari dalam halaman suci abadi fana. Dua gelombang yang mengalir itu seperti sutra dan satin besar, dan seperti naga yang terbang di udara. Mereka bertabrakan dengan pinus King Sen dan penguasa dunia bawah, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Duar, bang, kekuatan besar itu meledak ke langit. Karena King Sensong dan Hades fokus pada Yi Xiangqing, mereka tidak memperhatikan hal lain. Keduanya segera terguncang oleh kekuatan yang tiba-tiba. Segera setelah itu, tembok spiritual pesona besar menyebar dari dalam halaman suci, dan dinding spiritual pesona didorong dari dalam keluar. Semua penyusup di halaman suci abadi fana didorong keluar oleh tembok spiritual ini. Duar, duar, duar. Di seluruh akademi suci abadi fana, banyak pembunuh dari organisasi dunia bawah tampaknya telah disapu secara paksa oleh sapu besar. Satu demi satu, mereka terjatuh dan berguling-guling di tanah. Tuan Meng Sanyei, yang berada di atas loteng, dan mahasiswa Konfusianisme yang sakit juga segera terbang keluar. Ayo pergi. Keduanya melarikan diri seperti burung layang-layang yang terbang dari sarangnya, mundur keluar halaman suci abadi fana. Dinding roh penghalang yang tiba-tiba itu seperti payung besar yang membentang menutupi langit. Itu tidak hanya membersihkan semua penyusup, tapi juga melindungi seluruh akademi suci abadi fana di dalamnya. Inikah ini? Semua orang di dalam pengadilan suci Fanxian juga tampak terkejut. Duar, awan gelap yang besar berkumpul di langit, dan semua orang melihat ke langit. Cahaya dan bayangan ilusi muncul dari awan. Cahaya dan bayangannya misterius, dan penampakan serta bentuk spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas. Itu adalah semangat halaman, kata salah satu tetua di halaman. Ketika mereka mendengar kata roh rumah, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Dalam kehampaan di luar halaman suci abadi fana, King Sensong menatap dingin ke arah penghalang pertahanan berbentuk payung. King Sensong sama sekali tidak terkejut dengan situasi ini. Jika mereka bisa dilenyapkan dengan mudah, maka itu bukan lagi akademi suci abadi fana. Namun, tujuan King Sensong telah tercapai. Target Sekte Taizu kali ini hanyalah Desolate Alliance. Adapun akademi suci abadi fana, kita dapat menyelesaikan akunnya di masa depan. Aliansi Desolate telah mati, dan akun Akademi Suci Abadi Fana Anda akan diselesaikan nanti. Segera, badan spiritual besar King Sensong dengan cepat menjadi ilusi dan transparan, dan kemudian menghilang antara langit dan bumi. Hoa, hoa. Segera setelah itu, Tuan Meng, sarjana Konfusianisme yang sakit, muncul di belakang penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah berkata dengan tenang, misi telah selesai. Biarkan semua orang pergi. Ya, Tuan Meng dan sarjana Konfusianisme yang sakit itu menjawab dengan hormat. Musuh mundur, dan krisis di pengadilan suci abadi fana untuk sementara terangkat. Di dalam halaman suci, mata Dekan Yi Xiangqing dingin. Apakah Sang Heng dan yang lainnya sudah kembali? Yi Xiangqing bertanya. Roh halaman yang tersembunyi di awan menjawab, belum kembali. Setelah mendengar ini, Yi Xiangqing hanya bisa menghela nafas, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Roh rumah sakit melanjutkan, kamu terluka parah, sembuhkan dulu luhamu. Yi Xiangqing tidak berbicara, tetapi jelas ada kemarahan yang membara di matanya. Di seluruh pengadilan suci, ketegangan hati banyak siswa berangsur-angsur mereda. Dengan penghalang pertahanan yang diciptakan oleh roh halaman, mereka semua merasa nyaman. Semua musuh telah mundur. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Desolate League. Oh, aku sangat khawatir tentang Xiao Nunu dan yang lainnya. Mereka semua adalah teman dekat Xiao Nunu di halaman suci abadi fana dengan Desolate League, juga khawatir. Hoa, hoa, hoa. Di hutan yang rimbun, Yin Fengqi berlari dengan cepat. Dia membawa pisau besar dan bahkan tidak menoleh. Kita akan tiba di Desolate League, adik junior. Tunggu sebentar, jangan sampai disakiti oleh iblis wanita itu. Yin Fengqi tampak cemas. Fiuh, aku lelah, istirahatlah.
Yin Fengqi terengah-engah, menyeka keringat dan mengipasi dirinya dengan telapak tangannya. Tapi saat Yin Fengqi berhenti, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Siapa? Yin Fengqi tiba-tiba berbalik. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi ketika Anda melihatnya, kulit kepala Anda mahtai rasa karena ketakutan. Saya melihat Xiao Nunu dan rombongannya mengikuti di belakang. Bayangan menakjubkan di sebelah Xiao Nunu secara langsung memberikan dampak psikologis yang sangat besar pada Yin Fengqi. Tuan, maafkan saya. Tangkap saja beberapa dari mereka, jangan terus mengejar saya. Yin Fengqi hanya berpura-pura bahwa semua orang dikendalikan oleh Nan Lian. Bagaimanapun, Guan Rengui telah menjelaskan dengan sangat jelas sebelumnya bahwa iblis wanita ini dapat mengendalikan pikiran mereka dan mengubah orang menjadi pelayan iblis. Yin Fengqi mengatupkan kedua tangannya dan hampir berlutut. Aku hanya tidak ingin ada yang membantuku, tolong lepaskan aku. Tidak mudah bagi orang tuaku untuk membesarkanku seperti ini, tolong. Aku belum mengejar Penatua Ningyu dari Akademi Suci Abadi Fana, dan aku belum mengejarnya. Aku belum mau mahtai. Aku baru saja menjadi tamu VIP di Yihong Mansion kurang dari setahun. Aku belum cukup menikmatinya. Saya tidak ingin menjadi boneka tanpa emosi seperti mereka. Jika Anda bersikeras membunuh saya, izinkan saya kembali ke pengadilan suci abadi Fana untuk mengaku kepada Penatua Ningyu terlebih dahulu. Tolong. Jiang Jinyu, Ying Jinhuan, semuanya tampak terdiam. Benar saja, dalam hal tidak tahu malu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Yin Fengqi. Nan Lian dengan penasaran bertanya pada Xiao Nunu, apakah temanmu selalu dalam keadaan seperti ini? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku sebenarnya tidak terlalu mengenalnya. Guan Rengui berbalik dan berkata, melihat penampilannya, aku kelihatannya tidak terlalu keterlaluan sebelumnya. Jiang Jinyu mendengus, kalian berdua sama, tapi orang ini lebih tidak tahu malu. Hei, hei, hei. Yin Fengqi berkata, kalian telah menjadi pelayan iblis, mengapa kamu masih begitu sibuk? Bukankah maksudmu ketika dia mengendalikan pikiranmu, kamu seperti sepotong kayu? Guan Rengui melebarkan tangannya, iya. Jika kamu dikendalikan, kamu akan berubah menjadi kayu. Kalau begitu kalian, Yin Fengqi sepertinya telah menemukan masalahnya. Dia memandang yang lain dengan ekspresi heran. Kalian. Beberapa orang menggelengkan kepala dan berjalan melewati satu sama lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiang Jinyu mengumpat dengan lembut, otakku sakit. Dia kemudian menyadari bahwa beberapa orang sudah bangun. Aku berkata, kamu semua normal, kan? Apalagi? Guan Renhui menjawab, berapa banyak orang di dunia ini yang sakit jiwa sepertimu? Sial, kamu berbohong padaku. Berputar, aku hampir menggaruk kepalaku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat Yin Feng Xiang menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tiba-tiba, hembusan angin hutan bercampur dengan bau samar darah bertiup. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Dia melihat ke depan dan melihat beberapa mahiyat tergeletak di rumput lebih dari 10 meter. Itu saja. Guan Rengui juga mengerutkan kening. Itu dari Desolate Lake. Jiang Jinyu segera bergegas. Tentu saja, semua orang di lapangan telah meninggal. Segera setelah itu, wajah Jiang Jinyu menjadi pucat, matanya melebar, dan dia melihat lebih dalam ke dalam hutan dengan ekspresi terkejut. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ying Jinhuan berjalan mendekat. Segera, kulit Ying Jinhuan tiba-tiba menjadi pucat. Saya melihat lebih banyak mahiyat tergeletak jauh di dalam hutan. Suasana santai tadi menghilang dalam sekejap. Rasa dingin yang mendalam muncul dari hati setiap orang. Xiao Nunu. Ying Jinhuan menoleh untuk melihat Xiao Nunu di belakangnya. Ekspresi Xiao Nunu tegas dan matanya dingin serta tegas. Sepertinya sesuatu terjadi pada aliansi liar. Tanpa ragu-ragu, semua orang segera bergegas ke Desolate Lake. Mahiyat-mahiyat di sepanjang jalan sangat mengejutkan. Ketika mereka tiba di Desolate Lake, apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengerikan. Darah merah menodai bagian dalam dan luar sekte. Siapa itu? Siapa itu? Jiang Jinyu panik. Sebagai murid dari sekte Huangji, dia juga anggota inti dari Desolate Alliance. Sebulan yang lalu, Desolate Lake masih penuh vitalitas dan kemakmuran. Siapa itu? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Selain sekte Taizu, siapa lagi yang ada di sana?
Ying Jinhuan dan Yin Fengqi juga melihat pemandangan di depan mereka dengan panik. Pikiran beberapa orang kosong. Sepertinya saya kehilangan kemampuan berpikir. Ketika beberapa orang tiba di puncak utama, sisa-sisa pertempuran bahkan lebih berdampak secara visual. Bangunan di puncak utama sudah tidak ada lagi. Ada banyak makhiyat tergeletak di tanah. Ketika dia melihat salah satu makhiyat, Jiang Jinyu terkejut dan matanya membelalak. Li, wakil pemimpin Li Wuwei. Yin Fengqi dan Guan Rengui buru-buru berlari ke depan. Keduanya membantu Li Wuwei bangkit dari tanah, tetapi pihak lain telah kehilangan 3 anggota badannya dan sudah lama kehilangan napas. Dia sudah mati. Yin Fengqi mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya berderak. Ying Jinhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dia benar-benar tidak bisa melihat langsung situasi menyedihkan dari wakil pemimpin Li Wuwei. Pada saat ini, Jiang Jinyu kembali menangis sedih. Master Sekte, hati semua orang tiba-tiba menegang. Sesosok parubaya terlihat tergantung di pilar batu puluhan meter di depan Jiang Jinyu. Dada lawan tertusuk tombak tajam. Tombak itu seperti paku, memakukannya. Pihak lainnya tidak lain adalah Namong Pinghe, pemimpin Sekte Huangji dan pemimpin utama Aliansi Desolate. Master Sekte, Jiang Jinyu sedih sekaligus ketakutan, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ketika dia sampai di Namong Pinghe, Jiang Jinyu berlutut dan menangis sedih. Ketika para pejabat kembali, Yin Fengqi tampak seperti pria bahagia, dan mata semua orang memerah karena marah. Xiao Nunu berjalan menuju lokasi Namong Pinghe tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kemarahan di hatinya semakin kuat, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Pada saat ini, Nan Lian berkata, dia masih memiliki sedikit vitalitas. Begitu dia mengatakan ini, Jiang Jinyu memandang Nan Lian dengan tidak percaya, benarkah? Master Sekte belum mati. Kemudian, dia mengangkat tangan gioknya sedikit, dan lampu merah muncul dari ujung jarinya. Fiuh! Lampu merah menembus ke dalam badan Namong Pinghe, dan segera, pusaran cahaya merah menyebar dari badan Namong Pinghe. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Namong Pinghe, yang dipaku di pilar batu dengan tombak, perlahan membuka matanya. Zong, ketua sekte. Jiang Jinyu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berdiri. Namong Pinghe sangat lemah. Dia seperti lilin yang tertiup angin, seolah-olah akan padam dalam hitungan detik berikutnya. Ketika dia melihat Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan kelompok mereka, Namong Pinghe tersenyum keras dan pahit. Ya, maafkan aku. Ketua Xiao Nunu, kami gagal mempertahankan Aliansi Desolate. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka juga merasa tidak berdaya. Menghadapi musuh yang kuat, mereka telah mencoba yang terbaik. Namun pada akhirnya, ia tetap gagal menghentikan pisau jagal musuh. Namong Pinghe tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Dia berkata dengan getir, maaf telah mengecewakanmu. Bersambung.